Kata beliau, yang lebih besar lagi dosanya adalah membunuh orang mukmin. Membunuh secara umum kafir, orang muslim yang biasa ibadahnya, itu juga dosa besar. Tapi kalau membunuh orang mukmin, orang ahli ibadah, pergi masjid sholat, tiap hari menjaga pendapatannya, atau para ulama, ini bahaya ini. Ini sangat berat. Karena orang-orang ini lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang-orang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah ancaman berat membunuh orang mukmin adalah surah An-Nisa ayat 93. Dan saya sudah bilang tadi, membunuh tidak harus pisau, tapi apapun yang menjadi penyebab orang itu mati. Ya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah hukum membunuh ini, dan sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis beliau, hadis riwayat Bukhari nomor 6864 dan Muslim 1678, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Ketahuilah bahwasanya perkara pertama yang diadili pada hari kiamat adalah dalam perkara pembunuhan atau pertumpahan darah. Maka ini berarti masalah ini masalah berat. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW juga, la yazalal mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Sungguh seorang mukmin akan tetap dalam kelapangan di dalam agamanya, maksudnya dia masih muda, bisa taubat, dia kembali dalam jalan Allah selama atau sepanjang ia tidak menumpahkan darah haram atau membunuh secara batil. Hadis riwayat Bukhari nomor 6862. Nah, orang kalau sudah membunuh orang lain, maka itu secara kejiwaan dia selalu terganggu, bahkan bisa dia terganggu sepanjang hidup dia, walaupun dia membunuh cuma sekali saja. Ya. Nah, ini berat, makanya dosa membunuh ini harus dihindari. Dan ingat, apapun yang menjadi penyebab orang lain mati, maka kita dapat dosanya. Ya, racun. Ada contoh-contoh lain, banyak di Indonesia terjadi tapi orang tidak tahu kalau itu dosa membunuh. Dia menjual makanan expire. Orang makan keracunan, mati, membunuh, gitu kan. Istri ada makanan rusak di rumah, beracun, lalu kemudian dia hidangkan ke suaminya. Gak apa-apa deh, daripada dibuang, hemat uang bulanan kan. Nah, kasih suaminya. Suaminya mules, peracunan, mati. Istri dapat dosa membunuh. Nah, istri mengepel di rumah, lagi tumpah alat pel, sabun pel kan licin. Suaminya sudah pergi kerja, kemudian dia belum selesaikan tugas pelnya, bunyi handphonenya temannya telepon. Dia gosip dulu sama temannya, ngobrol lama-lama, suaminya rupanya lupa handphone di rumah. Buru-buru kembali, kepleset, kebentur kepalanya, mati. Maka istri dapat dosa. Kenapa terima telepon sementara pekerjaan belum selesai? Bahaya ini. Ya. Ini juga sering terjadi, ibu-ibu kadang-kadang melakukan itu pada anaknya. Dikasih susu sudah rusak karena malas bangun tengah malam. Ini semua berbahaya. Ya. Pembantu rumah tangga malas mau urus anaknya orang, main dipukul, main segala macam. Saya pernah dilihatkan cuplikan oleh istri saya tentang seorang pembantu yang sangat jahat sama anaknya orang, memukul, itu luar biasa. Anak ini bisa mati kalau lihat pukulannya itu. Na'udzubillah, ada perempuan seperti itu. Ya, ini bisa sampai pada tingkat haram menikahi wanita begitu. Karena Nabi SAW menyuruh kita menikah dengan wanita yang penuh kasih sayang, yang subur. Salah satu penuh kasih sayang itu kata ulama apa? Suaranya lembut, tangannya lembut, tatapan matanya lembut, suka mengalah. Itu yang Nabi suruh menikah. Kalau perempuan sudah biasa melotot, suaranya besar biar tidak pakai mikrofon, maka jangan dinikahi. Ya. Antum jangan ketawa, serius ini. Kecuali kalau antum suka memang suara yang keras.
sedikit selingan, siang hari biasanya ngantuk ya. Walaupun itu benar hukum syar'i. Maka itu contoh, begitu juga dengan suami, hati-hati para suami. Tanggung jawab kita adalah perlindungan terhadap istri dan anak. Kapan atap bocor, istri sudah bilang ini atap bocor, ini listrik rusak, terbuka nih, ya tutupan kabel-kabel itu. Karena biasanya anak-anak kalau pegang atau saya pegang nanti kesetrum. Ya nanti. Suaminya gampang-gampangin. Begitu satu waktu 2-3 hari istrinya lagi ngepel lupa. Batangannya basah pegang listrik kesetrum, mati istrinya. Suaminya dapat dosa membunuh karena tanggung jawab dia. Ya. Ada orang nyetir mobil, ugal-ugalan, banyak penumpang, balap-balap, nggak tahu diri, seakan-akan mau nunjukin kehebatan gitu kan. Tabrakan, jatuh, banyak jiwa semua mati. Dia tanggung dosa membunuh. Ya. Sebenarnya standarisasinya ada itu. Saya baru pertama kali lihat itu ada alat di Spanyol kemarin waktu kita umrah plus Spanyol. Kebetulan kameraman kita harus di sini juga ikut pada saat itu. Itu dia pasang alat, saya bilang sama dia, sama-sama supirnya, kita perjalanan jauh gitu, 5-6 jam ya kita keluar kota ya. Bisa lebih cepat nggak? Kata supirnya nggak bisa. Rupanya di situ dia jelaskan di situ ada alat dipasang. Dia kalau jalan lebih dari kecepatan itu ketahuan di kantor pusatnya. Itu pengamannya bagus itu. Kadang-kadang mereka juga melanggar itu karena ingin buru-buru istirahat. Kalau orangnya terampil mungkin, tapi ada orang tidak gitu. Saya pernah lewat darat dari Jawa Timur ke Jakarta, luar biasa bus-bus itu. Ya. Luar biasa, dijadikan kayak mainan anak-anak itu mobil. Ya. Balap-balapan bersebelah-sebelahan itu kalau ada dan ini kiri kanan rumah masyarakat, kalau ada satu orang keluar tabrak itu dengan kecepatan itu nggak mungkin dia bisa rem. Saya lihat betul, karena saya lewat di belakangnya dan di sebelah kiri kanan itu sudah rumah masyarakat. Walaupun malam hari tiba-tiba istrinya sakit dia keluar, belum lagi sering kali motor tiba-tiba keluar gitu kan. Ini berbahaya sekali semuanya dan ini penyebab pun orang mati dosa. Ya. Maka jadi orang mukmin jadi orang yang tenang. Kita bukan lelet ya, lelet nggak boleh dalam Islam. Tapi bukan juga tergesa-gesa. Karena kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru tergesa-gesa dari syaitan. Wal anatu minar rahman. Dan sifat tenang, tidak tergesa-gesa itu justru dari Allah Zat Maha Pengasih. Tenang itu dalam arti kata bijaksana mengambil keputusan. Walaupun cuma sejenak, pikirin dulu 1-2 menit, oh ya ini solusinya. Jangan buru-buru, hanya nyesal gitu loh. Bisa saja mungkin kita bisa mendapatkan sekian banyak pahala jadi berkurang, atau bisa saja kita selamat dari dosa malah kita terjerumus kan gitu. Hanya karena tergesa-gesa saja. Maka hati-hati nih. Poin C-nya, macam-macam kejahatan pada jiwa. Ini contoh-contohnya. Kejahatan pada jiwa terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, pembunuhan dengan disengaja. Ambil pisau tusuk sengaja, pokoknya memang niatnya mau membunuh, orang digebukin sampai mati ya. Yaitu pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh atau melukai seorang mukmin, lalu mendatangi dan memukulnya dengan besi, tongkat, batu atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, menenggelamkannya ya ke dalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat anggota tubuhnya atau melukainya. Kejahatan yang disengaja ini wajib ditegakkan qisas, balasan hukuman juga atas pelakunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Al-ayat. Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Ini berlaku juga dalam Al-Quran ya. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Jadi ada balasannya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini, imma an yufda wa imma an yuqad." Orang yang menjadi waris seseorang yang terbunuh, misal A terbunuh di tangan B,
maka ahli warisnya si A memiliki dua pilihan, yaitu diberikan dia denda. Nanti kita jelaskan masalah jumlah-jumlah denda itu, insya Allah ada sebagian dijelaskan. Atau menuntut kisos, artinya dipenggal juga si pelaku pembunuh ini atau pembunuhan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6880. Juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man usiba bidamin aw khablin fahuwa bil khiyari baina ihda thalath. Imma an yaqtassa aw ya'khudha al-aqla aw ya'fu. Fa in arada rabi'atan fakhudhu ala yadayhi." Barang siapa yang terbunuh atau terluka, ia berhak memilih salah satu dari ketiga hal tersebut, menuntut kisos, mengambil dia atau tebusan harta, atau memaafkan. Jika dia menginginkan yang keempat, maksudnya selain yang tiga tadi, maka cegahlah ia. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ahmad dan juga Ibnu Majah. Ini yang pertama tentang masalah membunuh secara sengaja. Maka ahli warisnya berhak untuk menuntut dibunuh juga orang pelaku ini, atau dia menerima dia denda. Nanti biasanya pemerintah setempat menentukan itu. Kalau orang selamat dari kisos, tidak jadi dibunuh, maka dia harus bayar 100 ekor unta misalnya. Nah, kalau unta tidak ada nilainya berapa misalnya, maka dia bayar kepada ahli waris gitu.